Disalib Gerindra dalam survei, PDIP mulai kena efek Ganjar. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Saya masih berusaha untuk berdiri di tengah ketika mengamati apa yang terjadi di internal PDIP terkait Ganjar Pranowo. Masih berusaha berprasangka baik, sehingga ketika banyak keributan muncul dari dalam PDIP soal Ganjar, saya pun mengambil kesimpulan yang berbeda dengan penulis lainnya, bahwa Ganjar tidak sedang dibuang oleh PDIP, melainkan sedang ditempa, diasah untuk menjadi sekuat Jokowi. Berdasarkan pengalaman dengan Presiden Jokowi, yang dulunya PDIP pernah menyatakan tidak akan mengusung Jokowi jadi presiden, namun kenyataannya Jokowi akhirnya diusung dan juga menang. Dalam perkembangannya, kita melihat bagaimana PDIP seakan berusaha mengendorse Puan Maharani sebagai Capres 2024, membuat Puan jadi populer dengan cara membuat banyak baliho di berbagai lokasi, di berbagai daerah. Memang Puan sudah jadi Ketua DPR RI, tetapi justru sebagai Ketua DPR RI, itu beda dengan jika Puan jadi Kepala Daerah. Sepak terjangnya hampir tak terdengar, tidak menyentuh rakyat secara personal. Beda dengan Kepala Daerah yang bisa lebih berinovasi, berekspresi, dan langsung mendapat apresiasi dari warganya. Di lain pihak, nama Ganjar Pranowo makin kuat di dalam survei elektabilitas. Survei dari SMRC pada bulan Juni lalu mengungkap hal yang penting, bahwa walaupun banyak yang tahu Puan, namun yang suka Ganjar lebih tinggi angkanya. Disimpulkan juga bahwa tanpa PDIP pun, Ganjar punya peluang besar untuk menang. Disusul dengan hasil survei LSI yang menyatakan bahwa walaupun Puan cukup populer, namun elektabilitasnya sangat kecil, hanya di angka 2% saja. Jadi, jika PDIP tetap mengusung Puan di Pilpres 2024, kemungkinan besar PDIP akan tumbang dalam pemilu 2024. Mungkin Puan lebih cocok jadi Ketua Umum PDIP saja, sementara untuk Pilpres diserahkan pada yang paling kuat elektabilitasnya saat ini, yaitu Ganjar Pranowo. Tentunya, pertanyaan ini belum bisa terjawab sekarang. Kita harus menunggu lumayan lama. Pengalaman dengan pengusungan Jokowi dulu kan juga baru dilakukan PDIP sekitar setahun sebelum hari H Pilpres. Artinya masih banyak kemungkinan yang akan terjadi dari sekarang hingga tepat setahun sebelum Pilpres 2024. Makanya, saya pun masih tetap dengan kesimpulan awal soal Ganjar. Toh, Presiden Jokowi sendiri pernah mengirim sinyal bahwa Ganjar tidak dibuang. Ketika Presiden Jokowi lebih memilih untuk pergi ke Semarang, Jawa Tengah dan bertemu dengan Ganjar, ketimbang menghadiri acara penganugerahan gelar Profesor Kehormatan pada Megawati waktu itu. Jokowi juga sempat memberikan pesan pada para relawannya bahwa nanti Jokowi akan memberikan arah kemana kapal besar relawan akan diarahkan. Kita pun tahu bahwa Jokowi akan punya peran besar dalam mengendorse Capres di 2024. Perkembangan selanjutnya jadi cukup menarik, yakni hasil survei dari Voxpol Center Research and Consulting yang baru dirilis pada hari Sabtu lalu, 3 Juli. Dilansir detik.com, mengenai Capres 2024, nama Ganjar menempati urutan pertama dengan angka 19,2%. Diikuti oleh Prabowo Subianto dengan angka 18,9%, lalu Anies dengan angka 14,1%. Di urutan keempat ada Sandiaga dengan angka 8,3%, lalu Ridwan Kamil dengan angka 5,8%, dan AHY dengan angka 5,4%. Entah Puan mendapatkan angka berapa, saya hanya memakai sumber dari detik.com saja ya. Hal mengagetkan terjadi dalam hasil elektabilitas partai, di mana PDIP yang biasanya berada di urutan teratas di semua survei, kali ini disalip oleh Gerindra. Urutannya sebagai berikut: Gerindra 27,9%, PDIP 23%, PKS 9,4%, Partai Demokrat 7,8%, Golkar 6,8%, dan PKB 4,9%. Bahkan pihak PDIP mengaku kaget dengan hasil survei ini. Politisi PDIP, Adrias Hugo Paraira, menyatakan bahwa kekagetannya. Adrias menyatakan, PDIP sendiri di sejumlah hasil survei dari lembaga lainnya menunjukkan angka elektabilitasnya yang stabil, yakni ada di kisaran angka 20-25%. Namun mencuatnya Gerindra, kata dia, justru mengagetkan. Juga elektabilitas PKS yang melejit naik meninggalkan Partai Golkar yang selama ini relatif stabil di nomor 3 di bawah PDI Perjuangan dan Gerindra, ujar Andreas. Buat PDI Perjuangan, hasil survei ini bukan indikator untuk mengukur kekuatan partai, paling tidak sebagai masukan untuk bekerja lebih keras untuk kepentingan rakyat, lebih giat mengonsolidasi diri, tandasnya. Ya sih, karena pemilu 2024 memang masih jauh. Saya kira hasil survei ini sedikit banyak dipengaruhi oleh perseteruan di internal PDIP terkait Ganjar.
Kita pun mendengar bahwa para relawan Ganjar makin banyak bermunculan dan makin terorganisir. Artinya, pendukung Ganjar sudah bertransformasi menjadi relawan fanatik. Ya mau bagaimana lagi? Mengendorse Ganjar itu hampir sama gampangnya dengan mengendorse Presiden Jokowi. Banyak kegiatannya, banyak kerjanya, banyak prestasinya, dan dekat dengan publik. Ganjar banyak berinteraksi dengan warga Jateng di dunia nyata maupun secara virtual. Sementara Puan hanya ada di baliho, sungguh kontra sekali. Bagi saya, hasil survei Voxpol ini semakin membuktikan kekuatan sosok Ganjar, bukan hanya elektabilitasnya yang masih bertahan dan masih berpotensi untuk ditingkatkan, namun juga bagaimana Ganjar sanggup menciptakan sebuah efek besar terhadap elektabilitas partai, seperti efek Jokowi terhadap PDIP. Saya yakin PDIP tidak bakal menutup mata terhadap kenyataan ini, selalu dari kura-kura. Asal bicara, Novel Bamukmin tuding PPKM cara menutupi kegagalan berangkatnya jemaah haji. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Selalu ada yang seru setiap kali Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin, bicara atau mengomentari kebijakan pemerintah. Bukan karena komentarnya bagus, berisi atau berhasiat menaikkan imunitas para pendengar dan pembaca, komentarnya sih, melainkan justru karena kerap kali tidak nyambung, terkesan asal bicara tanpa dipikir, tidak sesuai dengan konteks yang dibahas, bahkan tak jarang mengandung tuduhan kalau tidak bisa disebut fitnah. Seperti saat dengan bergaya si Novel ini mengomentari soal kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah sejak 3 hingga 20 Juli 2021 dengan entengnya Novel bicara begini. Seolah tanpa saringan dari mulutnya. Memang gak ada penghalangnya kak ya? Menutupi kegagalan jemaah haji yang tidak berangkat, disinyalir dananya dipakai. Ujarnya seperti dikutip dari jpnn.com pada Minggu 4 Juli 2021. Seperti belum puas, Novel lantas berkata lagi, diduga ada permainan bisnis yang sangat menguntungkan di bidang kesehatan. Yang terjadi adalah orang sudah divaksin 2 kali pun malah terkena virus corona itu sendiri. Ucap Novel yang kita ketahui bersama pernah menjadi jubir gerakan 3 angka 212. Saya sarankan si Wadars tarik napas dulu, terus diembuskan sebanyak 3 set. Kalau perlu yang terakhir dimasukkan ke dalam kantong plastik. Hitung-hitung, latihan tes ginos seperti yang pernah saya ikuti. Enggak deng, itu cuma selingan supaya kita nggak sepaneng atau tensi mendadak naik gara-gara omongan si Novel ini. Apalagi sambil lihat mukanya yang sengaja saya pilih buat pelengkap artikel ini. Jangan tanya kenapa saya pilih foto yang ada muka dia. Ya jelas, karena yang dibahas orang itu. Masa saya pakai foto Luna Maya, Raisa atau Nikita Mirzani sih? Kembali ke Novel. Kalau dicermati, sebenarnya omongan si Ombong itu sudah bisa dikategorikan fitnah. Terutama kalau dia tidak bisa buktikan omongan soal tudingan pemakaian dana haji. Juga tudingan bahwa pemerintah gagal menyelenggarakan haji untuk rakyat Indonesia. Poin berikutnya, masih mengandung dugaan yang bisa mengarah pada fitnah. Kalau Novel tidak bisa membuktikan adanya bisnis di bidang kesehatan yang disebutnya sangat menguntungkan. Namun, komentar yang terakhir sebaiknya jangan terlalu digubris, karena menunjukkan orang ini seperti minim literasi dan kurang wawasan. Bagi Novel, orang yang sudah divaksin 2 kali seperti diharamkan untuk tetap terkena COVID-19 alias jadi kebal seumur hidupnya. Kan ucapannya ngawur banget itu. Dia jelas minim literasi karena sudah cukup banyak ulasan mengenai hal tersebut. Istilah saya, Novel tinggal sekali klik, cari di Google, sudah keluar banyak informasi mengenai hal itu. Atau mungkin dia sedang habis kuota dan isi dompetnya kebetulan cekak. Saya nggak tahu persis alasannya kenapa orang ini terus-terusan lontarkan komentar yang meski nggak ada isinya, tetapi cukup provokatif dan bisa ditelan mentah-mentah oleh kaum yang segolongan dan sekelompok dengan dirinya. Dalam kepongahannya, orang ini seperti lupa bahwa junjungannya sedang atau masih bermalam di balik jeruji besi. Begitu pula dengan koleganya Munarman yang masih kita nantikan proses peradilan dan vonis akhir yang diketok oleh palu para pengadil. Orang juga mungkin heran dengan kemampuannya menjaga imunitas tubuhnya, atau hanya kebetulan saja sehingga sampai saat ini belum terkena COVID-19. Jangan doain jelek buat orang lain karena Tuhan tidak suka.
Akhirnya, kita tunggu saja bagaimana episode selanjutnya dari kiprah seorang Novel Bamukmin ini di jagat perpolitikan negeri kita. Namun yang jelas, mengingat nama depan orang ini bikin saya ingat sosok lain yang kebetulan bernama depan sama, tapi beda nama belakang, juga beda nasib. Dan sekalipun peluangnya tipis, izinkan saya berharap orang ini bisa lekas tersadar sebelum ada jeratan kasus yang membaliknya karena kenakalannya sendiri. Kalau sadar masih di ruang bebaskan, lumayan bagus ya. Minimal nasibnya akan lebih baik daripada junjungannya, yang sepertinya masih belum sadar juga meski sudah beberapa bulan tidur kepanasan dalam penjara. Begitulah